Setiap proses hidup itu mempunyai makna tersendiri, tergantung dari kita yang menerima proses itu, apakah kita menyikapinya secara positif atau secara negatif. Mungkin kita belum pahami ketika kita melihat hidup orang lain diproses oleh Tuhan. Kita belum memahami karena kita belum mengalaminya, dan ketika kita sudah mengalaminya, barulah kita memahami dan kita mengerti bahwa sesungguhnya hidup itu sulit, hidup itu tidak mudah. Hidup itu berat, hidup itu terasa sakit, hidup itu terasa pahit. Bahkan terkadang kita merasa lelah, terkadang kita merasa letih, lesu dan berbeban berat di dalam menghadapi hidup itu, di dalam memikul tanggung jawab kehidupan kita, di dalam menjalani hidup kita. Mengapa kita merasa berat, mengapa kita merasa lelah, sakit dan pahit? Karena kita selalu mengajak hidup kita untuk bersandar pada kekuatan kita sendiri, bersandar pada kemampuan kita sendiri. Tetapi baiklah sekarang, mari kita mengajak tubuh, jiwa, dan roh kita untuk bersandar pada kekuatan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, sehingga Tuhan selalu memberikan kepada kita kesabaran di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga ketika tiba waktunya, maka hal-hal yang pahit, hal-hal yang sakit itu Tuhan ubahkan menjadi hal-hal yang manis, terasa manis dan terlihat indah hidup kita. Guruku mengatakan bahwa ikut Tuhan itu cari masalah. Apa permasalahannya? Karena kita harus menyerahkan masalah kita, kita harus menyerahkan perkara kita harus menyerahkan hidup kita untuk diperiksa oleh Tuhan. Kita harus memberi hati kita harus memberikan diri kita, hidup kita untuk diperiksa oleh Tuhan setiap hari. Kita memberikan hidup kita untuk diamati oleh Tuhan setiap hari. Ikut Tuhan itu tidak sesuka-suka hati kita mengatur diri kita sendiri, tetapi kita memberikan hidup kita, diri kita, nyawa kita, perlakuan kita, aktivitas kita untuk diatur dan diperiksa oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga pengaturan Tuhan itu dapat membuat aktivitas kehidupan kita, dapat membuat kehidupan kita menjadi indah dan manis. Sebab ketika kita mengatur kehidupan kita dengan suka-sukanya kita akan masuk dan terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Tetapi ketika Tuhan yang mengatur hidup kita dan sesuka-suka hatinya Tuhan, maka walaupun kita ada di dalam jurang yang dalam, tetapi Tuhan menyiapkan tangga untuk kita naik, dan kita melewatinya untuk kita naik, dan kita menemukan kehidupan yang berarti di dalam Tuhan. Kita melepaskan hak kita kepada Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan, melepaskan hak kita, pikiran kita, hati, kehendak kita untuk diatur oleh Tuhan. Karena hidup kita ini bukannya kita lagi yang mengatur hidup kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kristus yang memerintah atas hidup kita, berarti kita tidak berhak lagi atas hidup kita, tetapi Tuhan Yesus yang berkuasa mengatur kehidupan kita. Untuk itu marilah bersama Rasul Paulus kita berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20a. Ada berbagai-bagai proses dalam kehidupan kita. Misalnya sakit penyakit yang menyerang tubuh kita, terkadang kita mampu menahannya, terkadang pula kita hanya menjerit, menangis dan tidak berdaya. Terkadang kita tidak sanggup lagi dan menyerah. Kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada hamba-hamba Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menolong kita. Bahwa di ujung pengharapan Tuhan hadir. Padahal kita pikir bahwa Tuhan berpaling dari kita, ternyata Tuhan ada dan sedang memeluk kita. Saya punya pengalaman saudara-saudara nyata di dalam kehidupan saya. Ketika saya berada di ujung kematian dan semua orang sedang mendoakan saya, tetapi saya sedang menangis dan saya sedang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau saat nafas ini nyaris terlepas dari hidungku? Di manakah wajahmu? Di manakah tanganmu? Di manakah dirimu Tuhan? Aku ingin melihatnya. Aku ingin melihatmu seperti ketika aku sedang depresi berat dan Engkau datang menemuiku di padang ilalang yang gersang, memelukku dan memberiku harapan. Aku rindu melihatmu ketika Engkau menemuiku di ranjang sakit
ketika aku sedang sakit kanker dan aku sedang terbaring. Engkau datang dan menjamaku, memperlihatkan dirimu, menampakkan dirimu, walaupun pada saat itu aku tidak bisa untuk melihat wajahmu, karena wajahmu penuh kemuliaan dan diriku ini penuh noda dan dosa, lumpur dosa, dan aku tidak bisa melihat wajah kemuliaanmu. Tetapi engkau nyata di dalamku. Di manakah engkau? Di manakah engkau yang pernah aku lihat? Dan dengan bertubi-tubi pertanyaan itu, dengan bertubi-tubi pertanyaan dan kerinduan yang kunyatakan kepada Tuhan, ternyata Tuhan menampakkan diri ketika sahabatku sedang berdoa dan melihat Tuhan sedang berdiri di atas kepalaku. Sahabatku Tina, dia sedang berdoa dan dia melihat bahwa Tuhan sedang berdiri di atas kepalaku dan memelukku, menjamaku. Dan hal yang sama ketika aku dan sahabatku Ibu Dina, ketika kami datang dan aku sedang terbaring, terkujur lemas di ranjang sakit di IGD, hatiku menjerit, Tuhan, jika engkau mengizinkan aku datang di kota Cianjur ini hanya untuk aku harus mati, mengapa engkau membawaku kemari Tuhan? Jika aku mati, bagaimana dengan anak-anakku? Atau jika aku harus sakit-sakitan dan harus gagal dalam mengikuti pendidikan dan aku gagal di dalam panggilanku dan aku harus kembali, aku harus pulang, aku harus kembali ke Ambon. Di manakah letak malu aku? Di manakah rasa maluku aku letakkan? Aku akan malu Tuhan. Dan aku tahu bahwa di dalam keresahanku itu Tuhan tahu keluh kesahku. Dan sambil terbaring lemas di ruang IGD, sempat aku nyenyak sebentar. Kemudian Tuhan memberiku mimpi singkat. Tuhan memberiku menyodorkan sebuah resep, sebuah kertas, secari kertas, yaitu resep dokter. Di dalam resep itu di bawahnya tulisan dokter, sedangkan di atasnya itu ada tertulis tulis Yesus. Dan segera terjaga saya dalam mimpi dan bertanya sempat, apakah arti semuanya ini? Dan sempat juga aku bertanya kepada temanku Ibu Dina. Ternyata jawabannya adalah dokter datang dan membawa hasil lab dan mengatakan bahwa hasil lab normal dan saya boleh pulang. Sungguh aku terpesona, sungguh saya terpesona betapa keajaiban Tuhan di ujung-ujung keresahan, di ujung-ujung pengharapan Tuhan hadir. Ketika hidupku bagaikan telur di ujung tanduk, Tuhan datang membawa harapan itu. Tuhan sudah menebus semua penyakitku dengan darahnya yang mahal. Dengan tanda Tuhan menyodorkan resep yang telah dibayar lunas melalui mimpiku itu, yaitu lunas dibayar oleh darah Tuhan Yesus. Darah Yesus jawabannya. Saudaraku, ada banyak-banyak penyakit rohani yang menggerogoti. Ada banyak-banyak kesulitan. Ada banyak-banyak hal yang membuat harapan kita pupus. Ada banyak-banyak hal, persoalan yang ingin menggugurkan iman kita, ingin membunuh karakter iman kita. Tetapi Tuhan datang, Tuhan menolong kita. Namun di dalam memperoleh pertolongan Tuhan itu tidak semudah kita membalik telapak tangan. Harus ada harga yang kita bayar, yaitu penyerahan diri kita secara total. Hak kita serahkan kepada Tuhan. Haknya kita untuk menguasai diri kita, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan Yesus telah menolongku. Semua itu menjadi lenyap dan saya mendapatkan kelegaan. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak saudara-saudara yang berdoa dan mendoakan saya. Dan itu adalah tangan-tangan Tuhan, mulut-mulut Tuhan yang memberiku nasihat, memberiku pengharapan, memberiku semangat, bahkan memberiku arti hidup.
dan memberikan kepadaku semangat-semangat baru. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat aku sedang ada di dalam kehidupan yang sudah dekat dengan kematian, semua hamba-hamba Tuhan sementara berdoa, dan saya mengingat akan Hizkia ditentukan untuk harus mati, tetapi imannya tidak padam, imannya tidak pudar. Dia hendak menghadap ke tembok dan dia berdoa minta Tuhan menolong dia. Dan pada saat itu juga ada anakku di pinggirku dan hamba-hamba Tuhan juga mendoakanku, tetapi aku juga menghadap ke tembok dan aku bilang kepada Tuhan, Tuhan, anak-anakku masih membutuhkanku, Tuhan tolonglah aku. Tugasku belum selesai, aku harus pulang dan aku harus membawa berkat, aku harus menjala jiwa, aku harus memberitakan berita-berita kesukaan, berita-berita sukacita, berita-berita kekuatan, aku harus memberikan kekuatan kepada orang lain, aku harus membayar nazarku, perjanjianku bahwa aku telah melihat ladang menguning dan aku ingin menjadi penuai. Dan Tuhan menolongku. Saudara-saudaraku, jika saat ini engkau sedang sakit, jika saat ini engkau sedang bergumul, jika saat ini engkau sedang bermasalah, jika saat ini engkau sedang tidak berdaya karena penyakit dan penderitaan, penyakit-penyakit ganas, kanker ganas maupun penyakit-penyakit yang membahayakan, ingatlah bahwa saya adalah saksi sejarah bahwa Tuhan Yesus itu adalah penyembuh. Saya adalah saksi sejarah bahwa Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Jangan kita mencari mujizat, tetapi kita cari sumber mujizat. Maka Tuhan akan meletakkan tangan kepada kita, memeluk kita dan memberikan mujizatnya. Cari jawaban di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus menawarkan kasih tanpa syarat. Yesus sebagai dokter agung, Yesus adalah advokat sejati kita, pembela kita, pengacara kita. Darahnya terlalu cukup untukmu dan untukku, darahnya cukup untuk kita, kuasanya cukup untukmu, untukku dan untuk kita. Cintanya sangat cukup, terlalu cukup untukmu, untukku dan untuk kita semua. Jangan keburu putus asa, jangan keburu kecewa sama Tuhan. Karena saya adalah orang yang sempat keburu putus asa. Saya adalah orang yang sempat keburu untuk kecewa. Padahal Tuhan belum selesai bekerja. Saudaraku, Yesus belum selesai bekerja bagimu. Yesus berkata, saatku belum tiba. Yohanes 2 ayat 4b mengatakan bahwa saatku belum tiba. Dan ketika waktunya tiba nanti semuanya akan menjadi beres. Untuk itu jadilah saksi sejarah bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh. Jadilah saksi sejarah bahwa Tuhan Yesus adalah penolong. Jangan memberikan waktu sisa kita kepada Tuhan. Jangan memberikan waktu sisa kita untuk melayani Tuhan. Jangan berikan waktu sisa kita untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi berilah kepada Tuhan waktu kita yang terbaik. Immanuel, haleluya, salam, Ephata, menerobos. Mari kita menerobos bersama-sama dengan Tuhan, menerobos hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, haleluya.